Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Martasya Aprilia dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi. Nah, baiklah di sini saya akan menjawab lampiran soal nomor 2 tentang mencari luas dari prisma segi N dengan eh, secara beraturan. Nah, baiklah di sini saya untuk memenuhi lampiran soal pada materi tentang bab 9 bagian 1 di mana itu mengenai pengenalan Pascal dan juga C++. Nah, maka dari itu langsung saja saya akan share screen mengenai lampiran soalnya. Nah, langsung saja saya buka ini untuk lampiran soalnya. Nah, untuk lampiran soalnya pertama kita ketahui dulu yaitu mengenai di sini kami disuruh membuat algoritma, base code dan juga flowchart beserta C++ dan juga kode blocks. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan membuka yaitu tentang soalnya di mana untuk menentukan program menghitung prisma segi N beraturan. Nah, jika N ini diinputkan nilainya. Nah, jawabannya jadi untuk algoritmanya ini sendiri di mana kita pertama-tama kita memulai terlebih dahulu dan selanjutnya kita deklarasikan variabelnya di mana dengan N di sini sebagai jumlah sisi poligonnya, sedangkan S panjang sisi dari poligon alas dan tinggi ini sebagai tinggi prisma serta luas alas ini luas alas dari prisma. Volumenya itu volume prisma dan selanjutnya masukkan input untuk memasukkan nilai N, jumlah sisi poligon, memasukkan nilai S panjang sisi poligon, dan memasukkan nilai tinggi prisma. Untuk menghitung luas alas, gunakan kita rumus luas alas tengah kali N dikali S kuadrat dikali sepertan pi per N dan dikonversi sudut ke radian menggunakan pi. Nah, selanjutnya menghitung volume prisma kita menggunakan rumus volume dengan luas alas dikali tinggi. Maka nanti kita akan muncul outputnya. Itu berupa perhitungan volume prisma dan diakhiri dengan selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke base code-nya di mana base code-nya ini ada itu variabelnya, tipe datanya itu N integer bilangan bulat dan S tinggi serta volume itu ada bilangan real. Bilangan itu di mana terdiri dari semua bilangan pecahan dari 1 E-38 sampai dengan 1 E+38. Nah, jadi setelah itu Bayesian untuk memulai program di mana write-learn. Jadi untuk program menghitung volume prisma segi N beraturan ini, nah saya ini tambahin write-learn ini kayak kita ke animasi saja atau penghias saja. Nah, selanjutnya tuh masukkan jumlah sisi N. Nah, setelah itu ada write-learn untuk kita nanti sudah untuk masukkan sisi N itu nanti kita di enter dengan nilai yang telah N kita masukkan. Nah, nanti untuk enternya itu kau masukkan sisi panjang sisi N-nya itu di readline S di panjang sisi. Nah, terus di enter lagi untuk masukkan tinggi prisma. Jadi nanti kita masukkan ke bagian tinggi. Nah, setelah itu di enter. Nah, maksudnya di sini nanti dia akan tertampil pada layar konfigurasinya itu nanti untuk masukkan jumlah sisi, masukkan panjang sisi, masukkan tinggi prisma. Misalnya itu untuk proses dari mana luas alas. Nah, pada ini kita menggunakan 0,25 dikali dengan N dikali dengan S sisi dikali dengan sisi dibagi dengan tan pi per N. Nah, di mana itu kita menggunakan tan pi per N itu untuk kita memasuki rumus dari yang simet untuk matematika. Karena tadi diketahui kan rumusnya itu mengenai 1 per tan pi per N. Nah, selanjutnya yaitu untuk volume dia menggunakan luas alas dikali tinggi. Jadi luas alas dikali tinggi itu kita masukkan ke bagian variabel volume. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan learn dengan luas alas prismanya di mana luas alas dibagi 0 dibagi dengan 2. Nah, untuk satuan luasnya. Nah, sedangkan untuk right learn untuk enter yang di bawahnya ada volume prisma segi N di mana dia beraturan adalah. Nah, jadi dia nanti akan menampilkan volume prisma segi N ini dengan N yang telah kita inputkan, lalu dia beraturan adalah, nah ini untuk volume hasilnya volume dibagi 0 dibagi dengan 2, nah lalu nanti satuan volumenya, setelah itu diakhiri dengan N.
Nah, selanjutnya juga itu ada flowchart. Nah, untuk flowchart ini sendiri pertama itu start untuk memulai program dan selanjutnya ada deklarasi variabel n, s, tinggi, luas alas, dan volume. Nah, setelah itu ada bagian input. Nah, jumlah sisi n ini sendiri. Karena tadi ada masukan dan kita juga menginputkan panjang sisi s dan juga diinputkan tinggi prisma. Nah, selanjutnya ke proses di mana prosesnya itu ada hitung luas alas 0 ini 0,25 dikali n dikali s kuadrat dibagi tan pi per n dan proses juga ada untuk menentukan volume di mana kita luas alas dikali dengan tinggi dan nanti keluarannya berupa volume prisma dan diakhiri dengan n. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke kode blocks-nya untuk kita menentukan bagaimana kita membuat suatu program tersebut. Nah, pada langsung kita diimplikasikan menggunakan C++. Nah, langsung kita ke file, kita search ini, terus kita next, terus kita rename namanya misalkan di sini saya namain misalkan nomor ini untuk langsung nomor 2.cpp. Nah, finish. Nah, lanjut kita masukkan pertama yaitu include sudah include terus kita iostream karena kita menggunakan headernya iostream. Setelah include iostream ini kita gunakan itu include cement, include cement. Include cement yaitu include cement ini karena kita untuk menentukan fungsi matematika. Seperti kita tadi menggunakan tan dan juga MPI. Nah, selanjutnya using namespace std itu kita gunakan untuk kita menentukan namespace yang telah kita gunakan. Jadi kita tidak akan pada fungsinya tidak akan menuliskan std berulang. Nah, selanjutnya kita ke inmain. Setelah ke inmain kita masuk ke fungsinya di mana kita menentukan yaitu variabelnya tadi tipenya integer dengan n kita masukkan karena kita mengetahui tadi untuk jumlah sisi poligon segi n-nya. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan tipe data double karena kita mengetahui untuk sisinya, panjang sisi, untuk tingginya, dan juga untuk volumenya. Karena double ini adalah suatu bilangan berkoma yang sangat akurat daripada float itu sendiri. Nah, selanjutnya sudah di double, kita inputkan, misalkan kita inputkan jumlah sisi, dan panjang sisi. Nah, di mana itu untuk inputkan itu kita menggunakan cout untuk program menghitung volume prisma segi n beraturan. Nah, setelah ini kita gunakan yaitu nline. Nah, lanjut itu kita cout. Kita klikkan saja ini supaya kita kayak buat lebih menarik ya gitu. Nah, setelah itu kita buat inline juga. Nah, setelah kita buat inline, kita itu untuk memasukkan cout untuk masukkan jumlah sisi, untuk memasukkan jumlah sisi n.
Nah, setelah itu cout juga masukkan panjang sisinya S. Setelah itu kita cout masukkan tinggi prisma. Nah, kita di sini jangan lupa kita inputkan in-nya karena kita untuk memasukkan nilai tadi karena kita tulis N dan ini kita tulis juga in-nya S. Nah, di sini juga kita masukkan in-nya tinggi. in-nya tinggi. Nah, setelah itu kita untuk menghitung luas alas. Nah, untuk menghitung luas alas sendiri, rumusnya itu kan tadi ada 1/4 dikali N dikali dengan S di kuadrat dikali dengan 1/tan pi per N. Nah, ini jadi kita langsung masukkan ke double luas alas. Luas alas sama dengan 0,25 dikali dengan N dikali dengan S dikali dengan S dibagi tan per M PI tan per M PI per N. Setelah itu kita untuk menghitung volume prisma. Menghitung volume prisma. Kita untuk menghitung volume prisma itu sendiri, kita yaitu volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu untuk cout-nya menampilkan hasil di mana yaitu cout-nya volume prisma segi dari segi dari N peraturan adalah volume pendok. Nah, jadi ini telah ada kita itu di mana kita memasukkan yaitu untuk tadi include iStream. Jadi kita menggunakan cout, in sama nline untuk fungsi iStream. Yang fungsi cement ini kita gunakan untuk fungsi matematika seperti kita ada tan dan pi ini, dan pi. Nah, lanjut kita ke inmain. Inmain itu ada bagian menu utama yang ada pada si C++ itu sendiri untuk fungsi-fungsi apa saja yang kita masukkan. Rasanya jangan lupa dikurung kawal karena ini adalah penting sekali karena semuanya akan terinput di dalam bagian inmain ini. Nah, jangan lupa untuk N-nya kita tipe data bilang bulat integer. Nah, untuk sisi tinggi dan volumenya kita double yaitu bilangan berkoma dengan bilangan yang lebih akurat dibandingkan float.
Nah, ini untuk menginputkan jumlah panjang sisi ini, misalkan kita buat untuk program hitung prisma segi N beraturan, nanti dia akan tampil. Nah, ini juga untuk masukkan jumlah sisi, masukkan panjang sisi, dan masukkan tinggi prisma, nanti dia akan tertampil, karena ini dia akan tertampil di layar. Nah, sedangkan untuk menginputkan nilainya itu si N, si in S sama si in tinggi. Jadi itu untuk menyimpulkan nilai pada sisi, jumlah sisi, panjang sisi, dan tinggi prisma. Nah, sedangkan untuk menghitung luas alas, dia menggunakan rumusnya double luas alas, di mana rumusnya itu ada 0,25 dikali dengan N dikali dengan S kuadrat dibagi dengan tan M dikali M PI per N. Nah, itu untuk rumus yang luas alas. Nah, setelah dia dapat nanti untuk luas alas, jadi ini artinya nanti tipe datanya bilangan berkoma panjang, di mana itu lebih akurat dari bilangan volt itu sendiri. Nah, nanti ke bagian volume, di mana volume ini adalah menyimpan hasil dari luas alas dikali tinggi. Nah, nanti menampilkan hasilnya volume prisma segi N dengan N yang telah kita masukkan ini. Nanti beraturan adalah, nah, volumenya misalkan yang ini, jawaban dari ini. Nah, data 0 tuh jadi dia setelah saya kita masukkan dia dan finish. Coba kita enter. Nah, setelah kita masukkan luas prisma segi N ini, misalkan kita masukkan 30. Misalkan ini sisinya kita masukkan 16,79 misalkan. Nah, jadi dia tinggi prismanya langsung ada. Misalkan kita masukkan contohnya kita masukkan di sini, misalkan luas segi N-nya 3, ininya 5, dan tingginya 6. Nah, maka dia akan tertampil itu jumlah sisi segi N-nya misalnya ada 3, panjang sisinya ada 5. Nah, masukkan tinggi prismanya nanti ada 6. Jadi untuk volume prisma segi N3 ini untuk beraturan adalah 64.000,9519. Nah, ini untuk bagian C++-nya. Setelah tadi sudah kita save, setelah kita save, nanti dia tersimpan di bagian menu file ini. Nah, dia akan tersimpan di bagian menu file ini. Nah, selanjutnya ke bagian menu Pascal. Nah, untuk Pascal ini, kita pertama-tama kembali ke bahasa C++. Ini sudah bahasa C++. Nah, selanjutnya itu kita pada Pascal ini menggunakan Pascal online saja. Nah, selanjutnya itu kita buat dulu untuk program. Kita mengetahui program apa dulu. Program, misalkan kita masukkan yaitu untuk program volume prisma segi N. Ini untuk program prisma, untuk program volume prisma segi N, di mana kita masukkan useMath karena kita menggunakan program matematika. Terus var untuk menentukan variabel. Selanjutnya yaitu kita masukkan tadi N, tipe datanya integer. Terus selanjutnya S, tinggi, volume itu real. Karena kalau di float ataupun dia di double, dia tipe data di Pascalnya menggunakan real. Nah, selanjutnya yaitu kita ke bagian begin. Nah, di bagian begin ini kita yang pertama yaitu kita akan, nah yang pertama itu nanti kita akan masuk ke bagian untuk menghitung volumenya. Ini jangan lupa kita pakai CRT tadi karena kita ada menggunakan CRS. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian begin, di mana bagian begin ini awalnya kita CLRSCR tuh untuk membersihkan layar dari suatu program itu sendiri. Ada yaitu write
di mana kita relevannya misalkan program menghitung menghitung volume prisma suci n peraturan. Nah, jangan lupa untuk titik komanya. Jadi untuk menghitung prisma suci n peraturan. Nah, setelah ini kita jangan write learn. Nah, selanjutnya kita write learn juga. Write learn. Ini langsung saja tulis seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita mengetikkan, yaitu untuk menginputkan inputkan jumlah sisi dan panjang sisi Nah, di mana itu kita inputkan untuk input jumlah sisi ini right di mana kita masukkan right ini untuk masukkan jumlah sisi n. Jumlah sisi n terus read learn-nya n. Setelah itu kita masukkan tinggi prisma dan masukkan panjang sisi. Nah, read lagi, masukkan panjang sisi. Setelah masukkan panjang sisi, kita terus write lagi. Masukkan tinggi prisma. Itu learn tinggi. Learn tinggi itu menghitung luas alas. Nah, untuk menghitung luas alas itu sendiri yaitu kita luas alas sama dengan 0,25 dikali dengan n dikali dengan s dikali dengan s terus dibagi tan P per n. Terus untuk ininya kita untuk menghitung volume prisma untuk menghitung volume prisma di mana kita itu dimasukkan volumenya, kita masukkan volumenya luas alas dikali dengan tinggi. Setelah itu kita menampilkan hasil di mana kita menggunakan write learn untuk kita luas alas prisma
Terus alas yang dibagi dua, alas itu luas alasnya itu dibagi 0 bagi dengan 2, selanjutnya satuan luas ditutup koma. Nah, setelah itu kita masukkan yaitu frekuens di mana frekuensnya itu volume prisma segi n terus kita masukkan n-nya, selanjutnya kita masukkan peraturan adalah terus setelah itu kita masukkan volume volume 0 dibagi 2, terus kita koma, ada satuan volume. Kita pas dulu satuan volume titik koma. Nah, setelah itu kita ke readline, setelah itu n, dimana itu kita di sini memakai program untuk volume prisma segi n dengan kita memakai fungsi map dan juga fungsi chart. Chart itu kayak fungsi kita untuk pemberian layar utama. Nah, dimana kita tipenya n integer, st volume real. Nah, nama JLSCL untuk membersihkan layar. Dan readline ini program menghitung volume prisma segi n, berarti nanti akan tertampil ini. Nah, setelah itu untuk kita menginputkan jumlah sisi dan panjang sisi ini, kita melakukan readline, masukkan sisi n, masukkan sisi s, dan masukkan sisi tinggi t. Nah, maka dia akan nanti tertampil masukkan jumlah sisi n, masukkan jumlah sisi s, masukkan jumlah sisi prisma. Dan di readline ini maksudnya itu nanti dia akan menginputkan ke dalam ini. Nah, setelah ini diinputkan maka di enter untuk masukkan jumlah sisi sampai selanjutnya. Dan untuk menghitung luas alas, dimana rumusnya itu luas alasnya kalau misalkan di passcode tadi dia menggunakan panah, nah kalau ini dia menggunakan titik sama dengan itu untuk prosesnya, dimana dia menggunakan luas alasnya 0,25 untuk titik kan, kalau di pas kalian program pakai titik, kalau untuk komanya 0,25 dikali dengan n dikali dengan s kuadrat dikali dengan tan dikali pi per n. Nah, jangan lupa di titik koma karena memang untuk fungsi pas kalian pas itu perlu adanya koma. Nah, setelah itu menghitung volume prisma, di mana volumenya itu luas alas dikali dengan tinggi. Nah, sedangkan tampilannya nanti untuk luas alas prismanya, nanti luas alasnya dibagi 2, dibagi dengan 0, selanjutnya untuk satuan luasnya. Nah, dan untuk volume prisma segi n nanti muncul di nilai n, ntar kita inputkan dan nanti akan beraturan adalah. Nah, untuk jawaban dari volume yang bagian menghitung volume prisma itu, nah satuan volume misalkan kita run nanti ada yang bagian 21 itu ada yang salah ya. Di bagian 21 itu luas alas dikali pi per n, luas alas dibagi luas alas titik koma 25 dikali dengan n dikali dengan s dikali dengan s dibagi tan pi dibagi n. Nah, itu untuk fungsinya.
untuk ini error di bagian luas alas. Coba kita benerin lagi. Luas alasnya ini, ini belum kita inputkan. Setelah saya baca-baca ini belum kita inputkan di sini ya. Untuk luas alas. Jalan dulu. Nah, jadi untuk misalnya masukkan jumlah sisi N, misalkan kita masukkan 8, panjang sisinya misalkan 12, terus untuk tingginya misalkan 4. Nah, maka dia akan tertampil seperti ini. Nah, untuk program menghitung volume prisma segi N tadi, masukkan jumlah sisi misalnya 8, panjang sisinya 12, tingginya 4, dan nanti luas alasnya ada 695,23 satuan luas. Nah, sedangkan untuk volume prisma segi N8 ini, volumenya ada 2781,17 satuan volume. Nah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai program membuat volume prisma segi N. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.